Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Damar Suryo Bawono, NIM 2081945. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi dan prinsip ekonomi. Yang pertama, ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, serta memakai barang dan jasa. Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi. Hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit yang kecil ke dalam unit ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita mempertimbangkan 10 prinsip ekonomi, yaitu 1. Setiap orang menghadapi trade-off. Kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Ketiga, orang berpikir secara rasional. Keempat, orang tanggap terhadap intensif. Kelima, perdagangan menguntungkan semua orang. Keenam, pasar adalah tempat yang baik dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Ketujuh, kebijakan ekonomi pemerintah ditunjukkan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Kedelapan, standar hidup masyarakat tergantung pada produktivitas. Kesembilan, tingkat harga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kesepuluh, yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agnia Krom, NIM 208190048. Materi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Nah, di sini kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan penghasilan keuntungan bagi manusia. Yaitu yang pertama, produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Terus pelaku kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi yaitu supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Yang terakhir yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan penggunaan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, di sini pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trimunawar dengan NIM 2081938.
Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Kesimpulan dari pendapat tersebut ialah sistem ekonomi merupakan satu cara untuk mengatur dan mengkoordinasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Timbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebut dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor-faktor berikut adalah ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintah yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi, sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Dari keempat faktor tersebut maka timbullah berbagai macam jenis sistem ekonomi. Di antaranya sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Keempat, sistem ekonomi campuran. Kelima, sistem ekonomi Pancasila. Dari sistem-sistem tersebut adalah sebuah sistem-sistem ekonomi yang pastinya tidak lepas dari sebuah konsep, dari sebuah sistem ekonomi yang ada di dalam suatu negara yang pastinya harus terlaksana secara baik dan teratur. Maka sistem-sistem tersebut juga terus akan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, bank, dan lain sebagainya. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.